Pertama ini ada pertanyaan dari Ai Umami, Dr. Ai Umami tentang rinitis alergi. Nah, ini bertanyanya apakah upaya menghindari penyebab utama alergen bisa juga dengan mengurangi asupan garam lemak tidak jenuh pada pasien rinitis alergi, Dok? Pertanyaannya. Ya, langsung aja dijawab ya, Dokter Niken. Ya, boleh langsung dijawab. Mengurangi asumsi lemak tidak jenuh. Iya, terkait dengan ini. Terkait dengan LTRA, leukotriene reseptor antagonis, di mana leukotriene sendiri merupakan asam lemak tidak jenuh. Jadi, apakah bisa dengan mengurangi asupan asam lemak tidak jenuh dapat mengurangi gejala-gejala rinitis alergi? Ya. Saya sih tidak pernah membaca bahwa mengurangi konsumsi asam lemak tidak jenuh itu akan mengontrol gejala rinitis alergi hubungannya dengan itu tadi leukotriene ya. Saya sih tidak pernah membaca sih, tidak tahu. Apakah Dokter Arif ada pernah membaca, Dokter Arif? Arif. Ya. Dokter Arif. Ya, maaf. Lemak jenuh ya, Dok ya? Ya, jadi mengenai diet tertentu untuk mengatasi gejala-gejala rinitis alergi. Yang saya pahami malah saya belum membaca tentang peran lemak jenuh terhadap hal tersebut. Yang saya pernah temukan adalah justru saat kita menjalani proses diet, justru mikronutrisi yang penting untuk keseimbangan sistem daya tahan tubuh itu jangan sampai terganggu. Malah pada beberapa kasus yang melakukan diet itu malah alerginya muncul gitu. Jadi untuk mengenai lemak jenuh ini saya belum membaca hal tersebut. Ya, mungkin nanti bisa kita inikan lagi ya, Kodi untuk mengenai diet, tetapi memang mungkin dalam panduan tata laksana memang tidak termasuk kalau untuk rinitis alergi yang disebabkan oleh alergen inhalan, belum termasuk itu diet itu termasuk dalam tata laksana ataupun dalam kategori avoidance atau kontrol lingkungan. Ya. Baiklah, kemudian pertanyaan berikut mungkin ini untuk Dokter Arif mengenai hormonal rhinitis yang tadi bisa ditemukan selain pada masa kehamilan, tetapi mungkin juga apakah ini pada saat pubertas di mana ada hormonal imbalance dan apakah itu akan menetap, Dokter Arif? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan dari Dokter Audita Yosandra. Terima kasih pertanyaan Dokter Audita. Pada pramenstruasi ini akan terjadi imbalance hormon. Apakah manifest dalam bentuk gejala klinis atau tidak, tentu sampai sekarang tidak tahu. Kenapa pada beberapa wanita tertentu bisa bermanifestasi gejala, tapi pada wanita tertentu tidak bermanifestasi gejala. Apakah akan menetap atau tidak, juga saya belum menemukan, belum tahu. Yang ada adalah pada individu yang, ada satu literatur yang mengatakan bahwa pada individu yang mengalami keterlambatan menstruasi itu secara dia lebih mudah untuk muncul asma gitu. 2 atau 3 kali lebih memungkinkan untuk terjadinya asma dibanding yang menstruasinya di bawah 13 tahun gitu. Itu yang pernah saya baca. Tapi kalau menstruasi lebih dari 13 tahun, potensial rinitis alergi khususnya asma itu menjadi lebih memungkinkan. Itu aja yang Dokter Niken yang pernah saya temukan. Oke. Berikutnya ini mengenai rinitis alergi. Ya.
kapan kita menggunakan untuk Dokter Nina ya berarti ya, kapan kita memakai evaluasi dengan Total Nasal Symptom Score atau hanya ini pertanyaan Total Nasal Symptom Score dan TSS Total Symptom Score. Jadi sebenarnya ada Total Nasal Symptom Score, ada hanya Nasal Symptom Score, ya kan? Nah, kapan kita menggunakan tersebut? Dokter Nina mungkin, nanti juga mungkin Dokter Arif bisa. Ya, kita menggunakan tentu saja kan nasal symptom score itu kan setiap gejala itu di scoring. Ya, kita bisa melakukan FAS itu dari 0 sampai 10, kemudian berapa. Jadi setiap gejala, 4 gejala itu yang di scoring. Kemudian kita total gejalanya berapa. Nah, itu biasanya untuk mengevaluasi setiap pasien 2 minggu kontrol. Kan kita lakukan pasien terapi sesuai WHO ARIA Guideline itu 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu pasien harus kontrol dan kita evaluasi lagi nasal symptom score-nya, kemudian di total. Jadi artinya total nasal symptom score itu. Gitu ya. Jadi itu untuk mengevaluasi bisa mengevaluasi terapi kita ada perbaikan atau tidak. Ya, berarti yang kita pakai Total Nasal Symptom Score. Mungkin ini maksudnya pertanyaannya di sini tulisnya TSS Total Symptom Score. Berarti menggunakan simptom di luar nasal symptoms atau ya? Tetapi pada WHO ARIA ini kan kita memakainya adalah Total Nasal Symptom Score ya. Dokter Arif mungkin ada tambahan mengenai ini? Menambahkan saja memang Dokter Arif kan memang untuk gejala severity dari nasal symptom ini memang harus bisa dinilai dengan total nasal score tadi. Memang pendekatan yang sekarang memang juga bisa digunakan dengan FAS itu ya dokter salah satunya, dan juga parameter penilaian yang lain. Tapi kalau yang tadi pertanyaan mungkin itu lebih ke total nasal symptom score ya, yang kita pakai untuk evaluasi terapi atau kemajuan atau rencana tata laksana lanjutan mungkin. Mungkin itu saja dokter Niken. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian ini terkait dengan tata laksana rinitis alergi, ada pertanyaan kapan timing yang tepat untuk memberikan kombinasi intranasal kortikosteroid dan antihistamin oral, apakah juga waktu pemberiannya dipengaruhi dengan timbulnya gejala pagi atau malam hari, dan kemudian terkait dengan untuk menentukan step up atau step down, sampai kapan itu penggunaannya atau aplikasinya. Jadi kalau di step down, setelah step down mungkin baik, apakah dapat di stop atau terus berapa lama itu di step down? Itu Dokter Nina. Terima kasih. Kita lihat lagi itu guideline dari WHO ARIA yang 2008. Di situ sudah jelas sekali setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita anamnesis tadi yang saya katakan itu yang lengkap, detail, itu kita bisa tahu, oh ini kira-kira pasien masuk yang intermittent atau persisten, kemudian ringan, mild, atau sedang berat. Ya, di situ sudah terlihat sekali di guideline dari WHO ARIA itu. Kalau kalian lihat, ya di situ udah lihat bahwa kalau misalnya kita intermittent saja, kita lihat kan di situ intermittent ringan, mungkin bisa mulai dengan antihistamin oral saja. Kemudian kalau sudah mulai persisten, walaupun yang intermittent, asal sudah persisten, itu bisa dimulai dengan steroid intranasal. Ya, kalau misalnya sudah persisten dan moderate severe, itu sudah bisa kita berikan steroid antihistamin oral kombinasi dengan intranasal kortikosteroid. Nah, lama pemberian juga sudah jelas sekali di situ, dikatakan 2-4 minggu. Ya, kemudian kita evaluasi ulang. Kalau misalnya ada perbaikan, juga itu jelas sekali. Kalau ada perbaikan, kita lanjutkan sampai 1 bulan. Jadi pasien itu biasanya kita bisa berikan obat itu bisa sampai 1,5 bulan. Karena kita dalam 2 minggu, 2-4 minggu, kemudian ada perbaikan, kita lanjutkan 1 bulan.
Kalau tidak ada perbaikan, kita lihat lagi evaluasi, apalagi kalau yang sudah moderate severe persisten. Apakah ada bagaimana compliance pasien? Cara pemakaian steroid intranasalnya ada betul atau tidak? Obatnya diminum atau tidak? Jadi compliance. Kedua, apakah ada keadaan-keadaan yang kira-kira memperberat atau ada komorbiditas? Ya, jadi misalnya konkanya yang tadinya udem atau menjadi hipertrofi atau udem yang refrakter terhadap terapi. Bisa juga, jadi dia tetap saja udem, sehingga sumbatan hidung nilainya masih tinggi terus pasnya. Kemudian ada komplikasi, ya, misalnya rhinosinusitis atau terjadinya polip hidung, kemudian konkanya bulosa atau memperberat misalnya kelainan anatominya, ada septum deviasi, yaitu tentu saja ada tindakan lanjutan untuk itu, mungkin ada perlu tindakan operatif. Jadi kita bisa lihat di situ sudah jelas sekali, kita sudah tidak bingung karena guideline ini memang dibuat untuk kita benar-benar precise, benar-benar benar memberikan obat lamanya, ya, dan juga pasien yang mana yang kita berikan, mulai dari yang intermittent, ringan maupun intermittent persisten ataupun juga moderate severe, ya, sudah jelas sekali di situ Dokter Nika. Jadi kalau misalnya yang tadi sudah di terapi, nah, jadi terapi itu prinsipnya adalah bukan on demand, ya, bukan berdasarkan gejala saja. Kalau memang misalnya sudah terkontrol, kan tadi kan step up, ya, step up itu kita rendah, kalau sudah terkontrol kita step down. Artinya misalnya tadinya kombinasi antihistamin dengan steroid intranasal kombinasi, kalau misalnya gejalanya sudah terkontrol, misalnya dia tidak terjadi lagi sumbatan hidung, tinggal yang gatal saja misalnya gitu, atau ya biasanya gatal atau bersin-bersin, mungkin kita tidak perlu lagi menggunakan steroid intranasal, kita hanya menggunakan antihistamin saja. Jadi bisa kita langsung delete satu, dihilangkan satu, kemudian hanya satu obat saja seperti itu, dan jangan lupa kontrol lingkungan. Jadi di situ udah jelas dari WHO Area Guideline yang di 2008. Ya, mungkin nanti ada lagi pertanyaan tentang tata laksana untuk rinitis alergi, tapi sebelumnya mungkin saya menyampaikan pertanyaan terkait dengan rinitis okupasional, ya, untuk Dr. Arif. Tadi mengatakan ada yang IgE mediated dan ada juga yang non IgE mediated. Bagaimana cara mengetahuinya? Kemudian apakah ini berpengaruh terhadap tata laksananya? Apakah ada perbedaan dalam hal tata laksananya? Terima kasih. Memang untuk membedakan dia IgE mediated dan tidak memang itu harus sulit, ya, kalau secara penampakan klinis. Itu harus dibuktikan dari tentu dengan nasal swab contohnya atau dengan skin prick test. Tapi yang paling akurat tentu dengan karena yang high molecular dan low molecular kan tidak lazim dalam satu industri itu banyak, dua-duanya itu ada. Yang molecular high molecular dan low molecular itu ada dua-duanya. Dan mana yang dominan kan kita tidak tahu. Ya. Memang yang lebih apakah yang IgE yang mana itu memang sulit. Biasanya kita harus lakukan swab gitu ke hidung, kemudian kita cek proses yang ada, itu kita bisa lihat. Ya. Kemudian untuk yang IgE itu memang dari anamnesis mungkin ada atopik sebelumnya, bisa seperti yang Dr. Nina tadi tambahkan, kebetulan pasiennya juga punya atopik dan dia bekerja di industri, itu juga bisa jadi tambahan informasi dari anamnesis tadi. Tata laksana, ya kalau dengan yang IgE tentu kita mengikuti pola yang seperti tata laksana yang Dr. Nina terangkan tadi, karena ini bisa saja rinitis okupasional yang dikombinasi dengan rinitis alergi. Gitu. Kalau yang non IgE tentu avoidant tadi yang saya terangkan, kemudian mungkin bisa kita berikan cuci hidung, ya, nasal salin begitu, kemudian juga steroid spray, seperti itu. Demikian Dokter Ikan. Ya, baik. Jadi untuk rinitis okupasi atau akibat kerja mungkin terkait dengan pemicunya, ya. Pemicunya apakah itu dia alergen atau dia mungkin bukan alergen, tapi partikulat mater atau iritan, ya. Jadi itu nanti mekanismenya tentu berbeda.
Kemudian ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan imunoterapi. Jadi mungkin bisa diajukan untuk Dokter Nina juga dan juga untuk Dokter Arif. Ini mengenai imunoterapi, ada dua tadi yang disampaikan, ada sublingual imunoterapi, ada subcutaneous imunoterapi. Kemudian kapan kita memilih salah satu itu? Kemudian apakah SLIT ini sudah di-approve by FDA? Kemudian ini pertanyaan sebenarnya agak terlalu mendasar ya pada pemberiannya. Protokol pemberiannya berapa kali, kemudian dan harus berapa lama, dan juga ya tadi berapa kali pemberian dan berapa lama, kemudian kapan kita memilih antara yang satunya atau SLIT atau SCIT. Silakan Dokter Nina. Tadi pertanyaan yang pertama itu pagi atau malam hari pemberian belum saya jawab ya. Jadi kalau misalnya pemberian steroid intranasal itu memang paling baik pada pagi hari dikatakan karena melihat dari circadian rhythm dari kortisol ya di dalam tubuh kita itu memang paling tinggi itu di menjelang pagi hari dia paling tinggi kortisol. Jadi kalau kita berikan kortisol steroid intranasal pada pagi hari itu tidak akan mengganggu circadian rhythm dari produksi kortisol di dalam tubuh kita. Ya, kalau memang 1 kali sehari diberikan pada pagi hari, kalau memang 2 kali sehari, karena memang misalnya gejalanya belum terkontrol, boleh diberikan pagi dan malam hari. Antihistamin memang antihistamin kalau biasanya yang generasi kedua itu memang non sedatif atau less sedatif, memang biasanya kalau yang non sedatif bisa diberikan pagi hari. Kadang-kadang ada yang less sedatif ya kita berikan pada malam hari karena kita antihistamin ini oral diberikan sekali sehari. Ya. Dan mengenai imunoterapi itu tadi memang ada 2 macam. SLIT itu sudah FDA approved. Ya. Kita dulu pernah di Jakarta itu pernah masuk SLIT ya melalui Special SAS ya. Jadi jadi melalui SAS ya, dan apa namanya Pusat Rujukan Obat Nasional. Pusat Rujukan Obat Nasional. Jadi memang jadi kita melalui RSCM masuknya. Jadi memang tidak ada distributor yang khusus, jadi memang harus masuk lewat situ. Kita sampai ada 10 pasien belum menggunakan SLIT, biasa rata-rata pada anak-anak. Kenapa ini? Kan kalau SLIT itu kan subcutaneous ya, injeksi ya, jadi memang anak itu memang sakit, mungkin juga takut lihat jarum, jadi mungkin nanti kepatuhannya kurang. Jadi mulailah diciptakannya SLIT ya, sublingual imunoterapi. Jadi diteteskan dan itu orang tua bisa gunakan sendiri di rumah, ya jadwalnya juga tertentu, jadi lebih praktis demikian. Tapi ini SLIT itu ke dia itu konsentrasinya itu lebih tinggi dari SCIT ya, jadi memang efek sampingnya itu biasanya bisa oral saja karena diletakkan di bawah lidah, biasanya itu stomatitis ya, kadang-kadang juga karena ada yang tertelan jadi bisa gangguan GI tract, mungkin mual atau diare, itu efek samping yang dilaporkan. Tapi saat ini SLIT itu sudah tidak ada lagi karena distributornya juga sudah tidak ada, jadi sudah tidak ada lagi kita ya SLIT. Jadi yang digunakan adalah subcutaneous imunoterapi. Dan yang menggunakan subcutaneous imunoterapi mungkin Dokter Arif yang biasa menggunakan imunoterapi pada pasien-pasiennya. Silakan Dokter Arif. Ya Dokter Arif, silakan. Terima kasih Dokter Nina. Tadi yang subkutan imunoterapi memang sejak era BPJS itu memang kita kesulitan ya, kemudian juga sedangkan pasien kan tidak bisa dilepas begitu saja ya, pada beberapa kasus yang sudah masuk fase dosis maintenance, klinis sudah bagus ya, komorbid sudah terkontrol, kualitas hidup sudah bagus, itu kalau kita stop langsung akan terjadi cytokine storm istilahnya ya. Cytokine storm itu udah dikenal tidak hanya COVID ini, jadi apapun inflamasi bisa terjadi COVID cytokine storm.
efeknya adalah gejala akan muncul kembali. Jadi akhirnya ya memang untuk sebutan imunoterapi ini untuk saat ini memang yang ada mungkin dari diproduksi di Surabaya dari Erlangga ya itu, namun juga pada beberapa individu pada beberapa kasus untuk saya pribadi akhirnya memang kita mengambil cara yang memang disetujui oleh pasien ya, untuk kita membawa alat itu atau cairan itu dari import ya, kita import gitu dengan menggunakan fasilitas dari penelitian gitu sama itu. Tapi kan itu juga ada batas untuk penelitian itu sendiri. Dan ini saya juga berharap dan semoga dengan kasus pandemi ini kita bisa melihat kembali gitu ya, mengenai sistem perizinan dan lain sebagainya. Memang Bio Farma dalam beberapa saat kemarin menghubungi kami untuk melakukan berencana untuk memproduksi begitu ya, baik itu skin precast maupun alergen imunoterapi. Untuk saat ini belum ada kelanjutannya karena mereka sedang berkonsentrasi ke pandemi COVID-19 ini. Hanya mereka sedang melakukan penjajakan apakah mengimport dari luar atau mengambil atau bekerjasama dengan Universitas Erlangga untuk pengembangan alergen skin prick test dan alergen imunoterapi tersebut. Nah ini kelanjutannya belum ada dan diharapkan kalau sudah ada produk yang tersedia banyak itu tentu saya sudah bicara dengan BPJS tentu akan meng-ACC untuk ditanggung oleh BPJS sendiri. Ya, kita lihat mungkin masih lama ya mungkin ya karena ada kasus pandemi seperti ini. Jadi sementara ini memang untuk alergen, skin prick dan sebagainya memang kita harus mengimport alat itu dari luar. Dan itu sangat terbatas dan tidak bisa dalam jumlah banyak begitu. Itu dan imunoterapi ini juga bukan segala-galanya, dia hanya menstabilisasi saja seperti yang tadi Dr. Nina terangkan tentang TH1, TH2-nya. Kalau sudah stabilisasi kan kita bisa dosisnya kita bisa maintenance kan gitu. Itu saja. Itu nih kan. Ya, Dr. Arif, Dr. Nina. Jadi prinsipnya imunoterapi tentu dua-duanya sama ya, efektivitasnya semua sudah dibuktikan. Dua-duanya sama-sama efektif untuk rinitis alergi dan tergantung sebenarnya ketersediaannya mana yang akan dipilih. Dan juga mungkin tadi pemberiannya ya, tentu pemberian tidak bisa sebentar, tentu pemberiannya jangka panjang, jadi itu juga harus jadi pertimbangan terhadap pasien juga. Oke, kemudian ini ada satu pertanyaan, tetapi mungkin ini terkait dengan, mungkin dikaitkan juga dengan pandemi saat ini, bagaimana penata laksanaan pasien rinitis dengan hiposmia, anosmia, tapi ini kayaknya pertanyaannya mungkin harusnya lebih spesifik ya, karena kita bicara hari ini adalah rinitis kronis ya, baik itu alergi ataupun non-alergi. Jadi gimana mau dijawab tata laksananya, mungkin untuk anosmia, hiposmia kan belum ada tata laksana yang baku ya. Lalu ada lagi satu pertanyaan yang mungkin bisa sebagai penutup. Ini buat Dr. Nina maupun Dr. Arif, bagaimana bila sudah diberikan terapi maksimal sesuai dengan yang ada ya, mungkin dengan guidelines, tetapi ternyata hasilnya belum terlihat bermakna, mungkin terutama mungkin dari pihak pasien ya, mengatakan mungkin hasilnya belum optimal, padahal kita sudah memberikan terapi dengan maksimal. Nah, bagaimana itu kita mengatasinya? Mau ke imunoterapi ternyata tadi kesulitan bahannya, jadi apa yang harus kita lakukan, terutama dalam pelayanan atau praktek klinik sehari-hari. Silakan mungkin Dr. Nina dulu, nanti bisa Dr. Arif. Ya, terima kasih. Ya, mengenai pasien yang tidak terkontrol ini ya, jadi tadi sebetulnya Profesor Hellings dan teman-teman itu sudah mengeluarkan pada precision medicine pada rinitis alergi itu juga berdasarkan fase yang kurang dari 5 atau lebih dari 5, terkontrol tidak terkontrol kita ikuti dari situ. Kalau misalnya
benar-benar cara compliance pasiennya sudah benar. Kemudian cara pemakaian obat itu kadang-kadang kita suka lupa ya. Edukasi untuk pemakaian steroid intranasal yang benar. Mungkin dia cara pemakaian steroid internasionalnya langsung ke lurus saja ya, jadi tidak ke dinding lateral. Itu juga menimbulkan mungkin rasa tidak nyaman di tenggorok, mungkin pasien compliance-nya juga nggak baik. Kemudian mungkin kita bisa juga tambahkan di situ sebelum diberikan steroid intranasal adalah mungkin nasal saline irrigation ya. Jadi cuci hidung mungkin bisa ditambahkan di situ. Kemudian kita mesti lihat lagi, lihat satu-satu selain dari compliance, pemakaian obat benar atau tidak. Kemudian apakah ada faktor yang lain yang mempengaruhi? Apakah ada kelainan anatomi? Ataukah memang sumbatan hidungnya disebabkan oleh konka yang memang konka yang refraktor terhadap terapi medikamentosa. Nah, mungkin sudah mulai ada, kita bisa masuk terapi reduksi konka di situ, pengurangan volume dari konka dengan berbagai macam teknik, tergantung kita ketersediaan alatnya, ya. Apakah memang bisa sampai hanya radiofrekuensi saja kalau memang peralatan ada, atau memang kalau tidak ada radiofrekuensi kita bisa lakukan multiple out fracture atau apa ya, atau turbinoplasti ya, konkoplasti ya. Jadi tergantung ketersediaan alat, kemampuan kita mengerjakannya ya. Maka memang konkanya juga, konka medianya sangat bulosa, itu juga mengganggu menyebabkan sumbatan hidung. Ya, jadi kita, atau mungkin sudah terjadi komplikasi, ada nasal polip, ada rhinosinusitis dan sebagainya. Jadi harus dilihat satu persatu, mulai dari segi dari pasiennya sendiri, kemudian dari medikamentosanya, apakah sudah bisa peran terapi operatif di situ untuk menambah keberhasilan terapi kita. Mungkin itu Dokter Niken. Ya, untuk Dokter Arif mungkin ada yang mau ditambahkan? Menambahkan sedikit saja. Tadi Dokter Lina sudah jelas menjelaskan dari berbagai faktor ya. Mungkin yang juga yang tadi penambahan tindakan pembedahan yang tadi Dokter Lina terangkan, juga kita harus lihat bahwa pembedahan di hidung juga harus mempertimbangkan fisiologi hidung itu sendiri. Jangan sampai tindakan kita berlebihan sehingga akhirnya tujuan yang diharapkan tuh tidak tercapai. Memang seperti pemeriksaan rinomanometri ya, itu juga sebetulnya harusnya sudah standar ya, cuma karena alatnya mahal dan lain sebagainya kita agak sulit. Kemudian ya, pada prinsipnya adalah untuk tindakan operatif pembedahan di hidung, kita harus pertimbangkan selalu fisiologi itu di atas segala-galanya, sehingga jangan sampai tindakan kita malah menyebabkan tindakan iatrogenik, nanti empty nose dan lain sebagainya lah, krusta dan remodeling dan lain-lain. Itu yang tambahan dari saya. Betul. Ya. Baiklah, Dokter Nina, sudah jam 3 lewat, sudah lewat sedikit dari waktu yang sudah kita tetapkan, maka dan ternyata antusiasme para partisipan ya, ternyata cukup banyak pertanyaannya. Mungkin nanti pertanyaan bisa diajukan secara ini lewat email mungkin ke Dokter Nina atau juga ke Dokter Arif. Jadi sebagai penutup mungkin saya menyampaikan bahwa melalui penjelasan yang disampaikan oleh Dokter Arif dan Dokter Nina, jadi kita memang harus menegakkan diagnosis dengan tepat. Apakah ini adalah penyakit rinitis alergi ataupun ini rinitis non alergi dengan berbagai fenotipenya tadi. Dan tentunya apabila diagnosisnya tepat, maka diketahui mekanisme kerjanya, tentunya kita akan memberikan terapi yang insya Allah terapinya juga sesuai dengan penyakitnya. Dan yang penting lagi dalam menilai efektivitas terapi adalah tadi status terkontrol atau tidak terkontrol itu sangat penting, dan penyakit kronik ini, rinitis alergi ataupun non alergi ini sudah kontrol masih dalam
dan tidak terkontrol itu mungkin banyak juga bisa terkait dengan diagnosisnya, mungkin ada komorbid yang lain, atau mungkin juga terkait ya, bisa terkait dengan tahapnya, apakah nanti mungkin memerlukan imunoterapi atau mungkin terapi pembedahan, bahkan bisa juga terkait dengan pasien itu sendiri, apa yang menjadi pilihan pasien. Jadi saya rasa mungkin demikian saja webinar kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di dalam webinar ini dapat memberikan manfaat banyak untuk sejawat sekalian, terutama dalam menangani pasien-pasien yang tentunya di era pandemi COVID-19 ini tetap saja kita tetap berhadapan dengan pasien-pasien yang non-COVID, yaitu pasien-pasien rinitis alergi ataupun rinitis non-alergi. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Saya rasa sekian mungkin. Saya kembalikan ke hostnya dari Bandung. Ya. Baik, terima kasih Dr. Niken atas dan Dr. Nina. Juga terima kasih pada peserta semua. Semoga di lain waktu kita bisa bersua kembali dengan materi yang lebih menarik, mungkin dengan pembicara yang lain ya. Terima kasih juga untuk Prof. Teti, Prof. Supri, juga Prof. Iwin. Saya juga peserta yang lain atas antusiasnya. Demikian pertemuan kita semua bermanfaat. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.